Pemirsa TVRI, Mimbar Agama Islam yang kami muliakan, bertemu lagi dengan kami di sini di Mimbar Agama Islam dengan tema apapun ujian hidup bersandarlah hanya kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik segala kehidupan, penetap segala kehendak. Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sampai hari ini, termasuk hikmat hidup. Kehidupan adalah bagian dari suatu nikmat yang Allah berikan. Akan terasa mudah apabila kita menjalani kehidupan hanya berpedoman pada ajarannya. Karena sejatinya dalam menjalani kehidupan kita mencari ridha Allah. Dan pada hari ini, pemirsa Mimbar Agama Islam TVRI yang kami muliakan, kita berada di Lapas Kelas 2A Narkotika Jakarta. Dan alhamdulillah, kita bersama saudara-saudara kita, teman-teman pesantren, warga binaan pesantren Darus Syifa. Assalamualaikum, sahabat sekalian. Dan tentunya bersama narasumber kita dari Bin Rohis Pembinaan Rohani Islam, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, sudah hadir bersama kita Pak Ustadz Muhammad Haidar Fikri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali pemirsa TVRI di rumah dan juga teman-teman saudara-saudara kami, santri ya berarti ya, santri pesantren Darus Syifa Lapas Narkotika Jakarta. Tadi kita sudah sampaikan bagaimana kehidupan bersandarkan hanya kepada Allah. Tapi kita sangat menyadari kehidupan itu tidak berjalan lurus-lurus saja. Allah kasih ujian sebagai penguji keimanan. Begitu ya Ustadz? Tapi tentunya lebih lengkapnya lagi kita dengarkan pencerahan dari Ustadz Haidar Fikri. Kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, berbicara tentang kehidupan, maka tidak akan pernah bisa kita lepaskan dari yang namanya masalah. Mungkin agak sedikit bercanda. Manusia butuh yang namanya masalah. Sehingga ada orang bilang katanya, tidak ada masalah, itu masalah. Gitu. Akan tetapi permasalahan itu permasalahan yang seperti apa, lalu kemudian bagaimana cara kita mengatasinya. Kalau berbicara tentang fitrah kita sebagai manusia, maka sudah menjadi sunnatullah bahwa dalam kehidupan kita ini, kita akan diberikan yang namanya ujian-ujian berupa masalah-masalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sungguh kata Allah, kami akan uji kamu dari sedikit ketakutan, wal ju' kelaparan, wa naqsim minal amwal kekurangan harta benda, wal anfus dan kehilangan jiwa, wath thamarat dan kekurangan buah-buahan. Namun terakhir ada kata-kata yang indah dari Allah, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kata Allah bagi orang-orang yang sabar. Jadi kunci dari mengatasi masalah yang pertama adalah sabar. Yang kedua, ya, dalam surat Al-Mulk dikatakan Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan hanya ingin melihat di antara kita siapa yang paling baik amalan, siapa yang paling baik dalam mengatasi masalah. Kira-kira seperti itu. Ya Ustadz, menarik sekali. Kayaknya tidak hampir semua manusia itu menghadapi masalah ya Ustadz ya. Betul. Bahkan Rasulullah pun menghadapi masalah ya. Menghadapi masalah. Nah sekarang gini tadi banyak yang bilang, gampang bilang sabar, sabar. Sebenarnya menghadapi ujian dengan kata sabar itu implementasinya seperti apa Tat? Supaya kita bisa benar-benar paham
ujian itu karena Allah sayang sama kita. Kalau Allah, saya pernah mendengar bahwa Allah itu rindu dengan kita. Baik. Makanya diberikan ujian. Ya, baik. Terima kasih. Kata sabar yang kita lihat dari Al-Quran itu enggak serta-merta hanya sekedar kita diam lalu kemudian menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Akan tetapi sabar di sini bermakna bahwasanya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan untuk meminta solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sabar. Caranya apa? Caranya banyaklah kita melaksanakan ibadah, baik sholat, puasa sunnah, sedekah dan lain sebagainya. Diharapkan dengan apa yang kita lakukan itu bisa menjadikan kita mengimplementasikan rasa sabar kita di dalam menghadapi ujian dan juga kita mendapatkan pahala yang lebih lagi dari apa yang sudah kita lakukan, amaliah-amaliah kebaikan yang kita lakukan dalam menghadapi ujian tersebut. Begitu kira-kira. Nah, ini menarik nih, Tat. Suka ada yang bertanya, ini mah ujian. Tapi satu sisi lagi ada, ini azab dari Allah. Nah, itu bagaimana membedakannya? Oke, kalau perbedaan itu mudah sekali. Kita melihat dan kita menilai diri sendiri sebenarnya. Bahwa ketika kita diberikan masalah atau ujian, apakah itu menjadi sebuah ujian kesabaran dari Allah, ataukah itu mungkin katakanlah sentilan dari Allah supaya kita sadar. Simpan dulu Ustadz, ini pasti banyak yang menunggu dari pemirsa. Siap. Kita simpan dulu karena kita akan mendengarkan pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami di Mimbar Agama Islam TVRI. Ya, mudah sekali bagi kita sebenarnya untuk mendeteksi apakah itu ujian untuk meningkatkan level keimanan kita atau karena teguran dari Allah dikarenakan maksiat kita. Kita bisa mendeteksi, melihat ya, apakah kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita yang selalu bermaksiat. Kalau kita merasa bahwa kita ini orang yang sangat dekat dengan Allah, selalu berserah diri kepada Allah, maka bisa dipastikan Allah ketika memberikan ujian kepada kita, maka itu adalah ujian peningkatan level keimanan. Tapi kalau ada yang bilang, ini ujian, akan tetapi dalam keseharian dia, kita melihat bahwa dia orang yang sangat bermaksiat pada Allah. Sholat dia tidak lakukan, puasa tidak dilaksanakan, ibadah-ibadah lain apalagi, maka bisa dipastikan itu adalah ujian teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar dia kembali kepada jalan Allah. Nanti setelah dia lulus dari ujian teguran itu, kemudian dia kembali kepada Allah, dekat lagi kepada Allah, maka apabila dia mendapatkan ujian lagi, maka itu insya Allah akan menjadi ujian level peningkatan level keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Masya Allah, terima kasih sekali nih Pak Ustadz ya. Jadi kuncinya tuh diri kita sendiri, kita yang menilai, mengevaluasi sendiri ya Pak Ustadz ya. Oke, masalah tidak bisa kita hindari. Ya, sekarang kalau ada masalah, pertolongan hanya kepada Allah tentunya ya Tat. Kalau ada yang mencari pertolongan tidak kepada Allah, itu apa dampaknya Tat? Ya, baik. Kalau kita mempunyai masalah, lalu kemudian kita tidak memohon pertolongan kepada Allah, dampak yang paling pertama adalah tidak akan ada jaminan bahwa masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin masalah bisa terselesaikan mungkin pada saat itu, tapi akan muncul lagi bisa jadi masalah-masalah baru yang lain. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika dia mencari pertolongan kepada selain Allah, maka tidak akan ada keberkahan Allah yang melimpah pada diri dia. Jadi harus yakin kalau kita mencari pertolongan kepada Allah, pasti masalah itu selesai. Gitu ya Tat? Jaminan itu ya Tat? Jaminan. Oke. Pemirsa TVRI Mimbar Agama Islam yang kami cintai, nah di sini pun ada teman-teman kita yang kalau ditanya nggak mau ada di sini, ya. Tentunya hanya mereka yang tahu kehilafan, dosa apa yang sebenarnya sudah terjadi. Di luar ada putusan pengadilan. Nah,
Kami silakan, mungkin teman-teman ada yang ingin curhat atau bertanya kepada Ustadz kita, kami silakan. Ya, Thayyib. Siapa Ustadz ingin bertanya Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, berarti dari sekilas ceramah Pak Ustadz tadi, Pak Ustadz pernah apa istilahnya menyebutkan segala sesuatu idza asabaka musibah faqul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap kita dilanda musibah, maka ini adalah semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Ini ujian daripada Allah Pak Ustadz ya. Tergantung kitanya. Memang betul selama kami di sini Pak Ustadz, kami juga mendapat bimbingan pendidikan khusus, itu baik itu agama, bahasa Arab. Alhamdulillah kami di sini dididik dengan baik Pak Ustadz, bidang agama. Ketika itu kami merasakan, berarti alhamdulillah walaupun kami dengan serba keterbatasan, sedikit kami juga merasa kenyamanan. Sedikit pertanyaan saya Pak Ustadz, kami istilahnya kehidupan kami di lingkungan Cipinang di sini, kami juga perlu support dari Pak Ustadz, mungkin pandangan-pandangan Pak Ustadz gimana supaya kami lebih sabar, lebih tegar dalam menghadapi ujian Allah ini Pak Ustadz. Semua itu Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Dengan Pak siapa? Dedi. Pak Dedi. Bagaimana menghadapi ujian agar lebih sabar? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Ustadz, karena kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini dan tetap bersama kami di Mimbar Agama Islam TVRI. Kembali bersama kami di Mimbar Agama Islam. Pak Ustadz, tadi ada pertanyaan nih dari saudara kita, santri Pesantren Darus Syifa, Lapas Narkotika Jakarta. Bagaimana sih supaya lebih sabar? Mungkin tingkat ujiannya di sini mereka rasa lebih berat ya, karena nggak bisa kemana-mana, tidak gampang bertemu dengan keluarga tercinta. Itu gimana? Ya, baik. Yang paling pertama yang harus dilakukan oleh kita adalah muhasabah diri. Muhasabah diri itu adalah mengevaluasi diri, melihat ke belakang apa yang telah kita lakukan, lalu kemudian kita sesali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita terkait dengan hal ini. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, lihatlah, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa yang telah kamu lakukan untuk hari esok. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu kemudian problematika atau permasalahan terbesar atau kesalahan terbesar manusia dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang adalah ketika dia menghadapi masalah, dia tidak menyandarkan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba di antara kita, ketika masalah terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Kita curhat ke sini, ke situ, orang lain kita curhat. Ke medsos malah ya? Ke medsos bahkan kita curhat. Bikin status. Iya, artinya apa? Artinya bahwa kita lebih menyandarkan itu kepada yang selain Allah. Nah, lalu kemudian ketika masalah itu tidak selesai, dan kemungkinan besar akan tidak selesai, barulah mungkin kita merasa putus asa dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal sudah membuka dirinya untuk kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i." Kata Allah, dan jika ada dari hambaku yang bertanya tentang aku, wahai Muhammad, maka katakanlah aku itu sangat dekat dan aku menjawab segala doa-doa yang dipanjatkan. Artinya Allah pasti akan mengijabah doa kita apabila semua disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Insya Allah. Ya. Artinya kuncinya itu adalah muhasabah juga ya. Muhasabah, evaluasi diri itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Haidar Fikri. Ya. Pemirsa dan teman-teman,
warga binaan santri Darusshifa Lapas Narkotika Jakarta. Tentunya kita sama-sama memaknai, kita mungkin sama-sama sepakat nih, ya semakin yakin setelah pencerahan ini bahwa ujian itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Azab pun bagian kasih sayang Allah ya, untuk mengingatkan kita barangkali ya Tat? Ya, selama kita masih hidup di dunia, apapun ujiannya itu masih bisa kita tebus di dunia. Tapi kalau kita sudah sampai akhirat, sudah tidak ada lagi kesempatan kita untuk bertobat pada Allah. Oke, Pak Ustadz, di sesi kita terakhir ini, terima kasih sekali pencerahannya. Kami pengen mendengarkan apa sih kesimpulan ataupun catatan-catatan penting untuk teman-teman di sini dan juga pemirsa Mimbar Agama Islam TVRI yang menyaksikan acara ini. Baik. Kata Allah, sederhana saja bekal untuk kehidupan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti, sekali lagi pasti akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan kita rizki yang tidak disangka-sangka. Itu kira-kira kesimpulannya. Jadi, tetaplah bertakwa kepada Allah. Karena semua penyelesaian, semua kehendak yang kita mau, karena beliau adalah Maha Kehendak, insya Allah akan terpenuhi selama kita terus bertakwa. Pemirsa TVRI, khususnya pemirsa Mimbar Agama Islam yang kami muliakan, demikianlah tadi edisi ataupun episode khusus pada hari ini dengan tema apapun ujian hidup bersandarlah hanya kepada Allah. Dan saya rasa kita sepakat ya Tat ya, bahwa jangan-jangan lapas narkotika Jakarta ini penuh dengan kebarokahan. Jangan-jangan karena penuh dengan doa-doa pertaubatan, doa-doa permohonan, ya. Saya jadi merinding nih, Tat. Karena kalau teman-teman tidak di sini, bisa jadi jangankan sholat, berdoa saja lupa, begitu ya Tat ya? Betul Ibu. Ya. Artinya sebuah kondisi atau keadaan dari satu tempat itu bisa dilihat dari bagaimana kualitas karakter keimanan orang-orang yang ada di dalamnya. Kita yakin di lapas narkotika ini selalu kondusif, selalu aman dan nyaman, dan yakin dengan keimanan kita bahwa banyak sekali di sini orang-orang yang baik dan melakukan kebaikan-kebaikan. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Pemirsa Mimbar Agama Islam TVRI, teman-teman di sini kuat menghadapi cobaan dan insya Allah selalu hanya bergantung kepada Allah. So, kenapa tidak? Kita yang berada di luar sini juga sama. Hanya bergantung sajalah kepada Allah. Tentunya segala permasalahan dijamin akan terselesaikan. Kuncinya adalah selalu bertakwa dan bergantung hanya kepada Allah. Demikianlah episode pada hari ini. Terima kasih atas perhatian pemirsa semua. Semoga tayangan kami, pencerahan kita pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah dan juga sahabat-sahabat kami di Lapas Narkotika Jakarta. Semoga insya Allah kita bertemu lagi di episode dan tema selanjutnya. Dan kita tutup dengan doa. Kami memperkenan Pak Ustadz untuk menutupnya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.